Langit sore di kota kecil itu berwarna jingga, hangat namun menyimpan rasa yang ganjil. Di bangku taman belakang sekolah, Alfian duduk termenung dengan seragam SMA-nya yang rapi, dasi sedikit longgar, dan tas yang masih belum dibuka sejak pulang sekolah tadi. Di sampingnya, Clara, gadis berambut sebahu dengan senyum teduh yang selalu berhasil membuat hari-hari Alfian lebih ringan. "Aku dapat nilai bagus di biologi," kata Clara sambil menggoyangkan kakinya yang menggantung dari bangku taman. "Tapi masih kalah 2 poin dari kamu. Seperti biasa." Alfian menoleh, menyunggingkan senyum kecil. "Kamu tetap yang paling pintar buat aku." Clara tertawa pelan, menyikut bahunya. "Manis banget, ada maunya ya?" "Nggak ada," kata Alfian sambil menatap lurus ke depan. "Kalau boleh jujur, aku lebih senang duduk di sini kayak gini. Nilai, lomba, kuliah, semua itu penting, tapi kamu lebih penting buatku." Clara sempat terdiam. Wajahnya memerah, bukan karena malu semata, tapi karena ia tahu kata-kata itu bukan sekadar gombalan anak SMA. Alfian selalu serius saat bicara, dan itu yang membuatnya jatuh cinta sejak awal. "Aku juga sayang kamu," katanya pelan. "Tapi," Alfian mengangkat alis. "Tapi apa?" Clara menarik napas dalam. "Kita nggak tahu ke depan bakal kayak apa. Kamu anak tunggal, keluargamu punya harapan besar. Ibumu, aku tahu dia nggak suka kita deket." Alfian mengangguk, wajahnya menegang seketika. "Aku tahu, dia udah mulai curiga akhir-akhir ini. Kemarin aku dimarahi gara-gara pulang telat. Dia bilang aku mulai berubah." "Terus, kita harus gimana?" tanya Clara pelan. "Kalau orang tuamu tahu dan kamu disuruh milih, kamu akan tetap pilih aku?" Alfian menatap Clara lekat-lekat. "Aku pengen bilangnya, tapi aku juga nggak bisa bohong, Clara. Aku nggak mau ngecewain ibu. Dia satu-satunya orang tua yang aku punya." Clara mengangguk, matanya mulai berkaca. "Aku ngerti." Alfian memegang tangan Clara. "Tapi aku janji, suatu hari nanti, kalau kita udah dewasa, aku bakal balik. Aku bakal milih kamu. Tapi sekarang, aku harus nurut dulu." Clara menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. "Kamu putusin aku?" "Bukan karena aku nggak sayang," jawab Alfian lirih. "Tapi karena aku terlalu sayang, dan nggak mau hubungan ini rusak karena dipaksa." Mereka berdua terdiam. Angin sore bertiup pelan, membawa daun-daun gugur dan kenangan yang baru saja berubah arah. Saat Clara berdiri dan pergi tanpa banyak kata, Alfian hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh dan berdoa dalam hati bahwa perpisahan ini hanya sementara. Tahun demi tahun berlalu, Alfian menepati janjinya. Ia fokus penuh pada pendidikan. Ia masuk fakultas kedokteran terbaik, lulus dengan predikat cum laude, dan diterima bekerja di rumah sakit ternama di Singapura. Hidupnya kini tampak ideal di mata banyak orang. Dokter muda yang cerdas, berwibawa, dan dikagumi banyak rekan sejawat. Namun, ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun, Clara. Di ruang praktiknya yang rapi dan modern, Alfian memeriksa jadwal pasien sambil menyeruput kopi. Ia berusaha menyibukkan diri. Sudah terlalu sering ia menolak ajakan teman-temannya untuk kencan atau sekadar bergaul. Bukan karena tak tertarik, tapi karena hatinya belum benar-benar terbuka untuk orang baru. "Dr. Alfian," suara asistennya memecah lamunan. "Ada pasien baru dari Indonesia, jadwalnya sore ini. Datang bersama adik laki-lakinya. Ini dokumennya." Alfian menerima map itu tanpa berpikir panjang. Nama-nama pasien sudah jadi rutinitas. Ia menandatangani beberapa lembar lalu kembali ke meja. Sementara itu, di ruang tunggu, Clara duduk dengan kacamata hitam dan masker. Wajahnya tetap teduh meski tampak lelah. Di sebelahnya, Andri, adik laki-lakinya yang kini sudah dewasa, menunduk memainkan ponselnya. "Kamu deg-degan?" tanya Clara sambil melirik ke arah Andri. Andri tersenyum kaku. "Aku yang harusnya nanya gitu. Kak Clara yang mau operasi." Clara tersenyum kecil. "Tenang, ini cuma operasi mata. Dokter-dokter di sini katanya hebat-hebat." Andri melirik ke sekeliling. "Iya, dan kita belum tahu siapa dokternya ya?" Clara mengangguk. "Belum, tapi semoga cocok. Yang penting bisa ditangani dengan baik." Tak lama, seorang perawat memanggil nama Clara. Mereka berdua berdiri dan berjalan ke ruang pemeriksaan. Pintu terbuka. Seorang pria dengan jas putih berdiri membelakangi mereka, membaca berkas. "Silakan duduk," katanya tanpa menoleh. Clara duduk perlahan. Ia melepas kacamatanya. Andri duduk di sampingnya, menunduk sopan. Saat dokter itu membalikkan badan dan menatap langsung ke arah Clara dan Andri, ia terdiam sejenak. Matanya melebar. "Andri," katanya pelan. Andri menatapnya sempat ragu. Lalu perlahan berkata, "Kak Alfian?" Clara mengangkat wajah. Ia terkejut. Meski penglihatannya belum jelas, suara itu langsung membangkitkan kenangan lama yang tak pernah benar-benar padam. "Alvan," suaranya lirih.
Alfian masih berdiri, seolah lupa bahwa ia berada di ruang kerja profesional. Dunia serasa berhenti sebentar. Di hadapannya ada Clara dan Andri. Dua orang dari masa lalu yang dulu sangat berarti baginya. Dan tiba-tiba, semua janji dan rasa yang terkubur di masa SMA di dalam satu tatapan singkat. Suasana di ruang pemeriksaan mendadak sunyi. Clara menunduk, mencoba menyembunyikan getaran hatinya. Andri yang duduk di sampingnya juga tampak kikuk. Ia menyeka keringat di pelipisnya meski ruangan ber-AC. Alfian menghela napas pelan, mencoba mengembalikan dirinya ke peran profesional. Ia menarik bangku dan duduk di depan Clara. "Sudah lama ya?" katanya pelan. Clara mengangguk, suara lembutnya ikut menggetarkan ruangan. "Iya, lama banget." Andri mencoba mencairkan suasana. "Aku hampir nggak ngenalin, Kak. Sekarang udah beneran kelihatan kayak dokter TV." Alfian tertawa kecil. "Kamu udah tinggi sekarang." "Nggak kerasa. Terakhir ketemu, kamu masih SD. Ulang tahunmu kalau nggak salah bulan Februari?" Andri tersenyum malu. "Masih inget aja, dulu tiap ulang tahun aku selalu dikasih hadiah sama Kak Alfian." Clara menoleh pada adiknya dan tersenyum. "Kamu yang paling semangat tiap dia datang ke rumah." "Aku kangen suasana itu," kata Andri pelan. Alfian memalingkan pandangan sebentar, mencoba meredakan rasa yang perlahan menyeruak. Ia membuka berkas dan mulai berbicara dengan nada profesional. "Oke, Clara, jadi kamu mengalami penurunan penglihatan karena trauma cahaya ya? Sejak kapan?" "Kurang lebih 2 bulan. Awalnya cuma silau, lama-lama jadi buram. Katanya perlu tindakan kecil di kornea," jawab Clara tenang. Alfian mengangguk. "Betul, aku akan tangani sendiri kalau kamu nggak keberatan." Clara terdiam sejenak. "Kamu yakin nggak akan terganggu?" Tatapan mereka bertemu. Dalam sekejap, semua kenangan SMA muncul lagi. Belajar bareng, saling kirim catatan, saling genggam tangan di taman belakang sekolah, dan juga saat mereka berpisah. "Aku dokter Claire, profesional. Tapi jujur, aku juga manusia." Andri batuk kecil mencoba mengalihkan ketegangan. Aku keluar sebentar ya, mau cari minum." Begitu Andri keluar, suasana jadi lebih tenang. Tapi justru kesunyian itu membuat mereka makin gugup. "Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi," ujar Clara menunduk. "Aku juga nggak nyangka pasien hari ini adalah kamu." Clara menatapnya, meski tak terlalu jelas. "Kamu kelihatan berbeda." "Kamu juga," balas Alfian. "Tapi, tetap kamu." Clara tersenyum. Ada keheningan yang terasa nyaman. Di sela-sela ketegangan medis dan sejarah panjang mereka, ada sesuatu yang masih bertahan. Perasaan yang pernah ditekan oleh waktu dan restu, kini mulai muncul kembali, perlahan tapi nyata. Hari-hari berikutnya, Clara menjalani serangkaian pemeriksaan dan persiapan sebelum operasi. Alfian yang menangani langsung, memastikan semua prosedur berjalan sempurna. Setiap kali pertemuan mereka terasa seperti membuka lembaran masa lalu yang selama ini hanya tersimpan rapi dalam hati masing-masing. Di ruang pemeriksaan hari itu, Clara duduk di depan alat pemeriksa mata, sementara Alfian memeriksa data hasil observasi sebelumnya. "Kamu masih suka nulis puisi?" tanya Alfian tiba-tiba, memecah kesunyian. Clara terkekeh. "Masih, tapi sekarang nggak ada yang baca. Dulu aku selalu nunggu-nunggu kamu kasih lihat puisi baru," kata Alfian, masih fokus pada layar. "Kadang aku diam-diam simpen di buku catatan." Clara menunduk, tersenyum. "Kamu juga suka nulis kan? Tapi lebih ke ilmiah." "Sekarang sih lebih sering nulis laporan medis," jawabnya dengan tawa kecil. Andri masuk ke ruangan membawa 2 gelas kopi. "Nitip di kafetaria bawah. Kak Clara suka yang tanpa gula kan?" katanya sambil menyodorkan gelas. Clara menerima, tersenyum hangat. "Makasih, Andri. Kamu ingat aja." Alfian menatap Andri. "Sekarang kamu jagain kakakmu ya?" Andri mengangguk. Dulu Kak Alfian yang selalu jagain dia. Ada keheningan yang mencairkan suasana. Andri menarik kursi dan duduk. "Aku senang kalian bisa ketemu lagi. Dulu aku kecil, jadi cuma bisa lihat dari kejauhan. Tapi aku ingat waktu kalian putus, Kak Clara nangis semalaman." Clara menunduk, menahan senyum getir. Alfian menatap Andri. "Aku juga nangis, Andri. Tapi diam-diam, di kamar, karena nggak bisa apa-apa." Andri mengangguk pelan. "Kak Alfian tahu nggak? Waktu itu aku sempat janji dalam hati, kalau nanti udah besar, aku pengen bantu kalian ketemu lagi." Clara menoleh, terkejut. "Kamu ngomong gitu?" Andri tertawa pelan. "Namanya juga anak kecil. Tapi, lihat sekarang, mungkin janji kecilku kejadian juga." Alfian menghela napas. "Kadang takdir suka lucu ya. Kita bisa muter sejauh ini cuma untuk balik ke tempat yang lama, dengan perasaan yang belum selesai." Clara menatap Alfian lama. "Menurut kamu, perasaan itu masih ada?" Alfian terdiam. Ia tak langsung menjawab. Tapi dari caranya memandang Clara, dalam, tenang, penuh rindu,
Jawabannya sudah sangat jelas. Malam sebelum operasi, Alfian duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu redup, hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Di hadapannya ada berkas operasi Clara yang sudah ia pelajari berulang kali, meski ia tahu setiap detailnya di luar kepala. Ia tak bisa tidur. Bukan karena gugup menghadapi prosedur medis, itu sudah jadi rutinitasnya. Yang membuat hatinya berat adalah Clara. Ia membuka laci meja dan menarik sebuah foto kecil dari dompet lamanya. Foto zaman SMA. Ia dan Clara sedang duduk di bangku taman sekolah, tersenyum. Foto itu sudah kusut, warnanya memudar, tapi kenangannya tetap hidup. Pintu diketuk pelan. Alfian refleks menutup laci. Ternyata asistennya. "Dokter Alfian, Anda nggak pulang?" tanya sang asisten. Alfian tersenyum samar. "Sebentar lagi, terima kasih." Begitu pintu tertutup kembali, ponselnya berbunyi. Pesan dari ibunya. "Ibu sudah atur jadwal ketemu dengan keluarga Siska minggu depan. Jangan lupa kosongkan hari Minggu ya." Alfian terdiam. Ia tahu maksud pesan itu perjodohan. Ibu ingin ia segera menikah, dan Siska adalah pilihan orang tua. Ia sudah pernah bertemu gadis itu. Ramah, santun, pintar. Tapi bukan Clara. Alfian meraih ponselnya, mengetik pelan. "Bu, aku masih belum yakin soal pertemuan itu. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Kamu punya tanggung jawab, Fian. Ibu ingin kamu bahagia, tapi juga ingin keluarga kita punya kehormatan." Alfian menatap layar lama sekali. Ia tahu ibunya tak akan mudah diyakinkan. Apalagi Clara bukan dari keluarga berada. Ia hanya gadis sederhana, tak punya gelar besar, tak ada koneksi penting. Namun saat menutup ponselnya, satu hal yang jelas, hatinya bukan milik siapapun, kecuali Clara. Keesokan paginya, Clara duduk di kursi ruang persiapan operasi. Ia mengenakan baju pasien, rambutnya diikat rapi. Andri duduk di samping, menggenggam tangan kakaknya. "Kamu takut?" tanya Andri pelan. Clara menggeleng. "Aneh ya?" Andri tersenyum kecil. "Mungkin karena kamu percaya sama dokternya." Clara menarik napas. "Iya, mungkin." Saat Alfian masuk dengan pakaian bedah lengkap, mereka bertukar pandang sebentar. Mata Clara tertutup samar kabut, tapi ia bisa melihat senyum tenang di balik masker Alfian. "Aku di sini," kata Alfian lembut. "Dan aku janji semuanya akan baik-baik saja." Clara mengangguk. "Aku percaya." Dan saat kursi roda mendorongnya masuk ke ruang operasi, tak ada rasa takut di hati Clara. Hanya ada degup pelan yang terasa hangat, penuh harap. Operasi berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Tim medis bekerja dengan tenang dan teliti. Alfian memimpin prosedur dengan profesionalisme tinggi, meski dalam hatinya ada ketegangan yang sulit dijelaskan. Ini bukan operasi biasa. Pasiennya adalah orang yang dulu sangat ia cintai, dan hingga kini masih ia simpan di relung hatinya. Selesai operasi, Clara dibawa ke ruang pemulihan. Matanya ditutup perban ringan, dan ia masih sedikit mengantuk karena pengaruh anestesi. Alfian berdiri di samping ranjangnya, menatap wajah tenangnya. Andri mendekat. "Operasinya lancar kan, Kak?" Alfian mengangguk. "Sangat lancar, Clara hebat, dia tenang sepanjang prosedur." Andri menatap kakaknya yang terbaring. "Terima kasih, Kak Alfian. Aku senang kamu yang nanganin dia." Alfian menoleh pada Andri. "Aku janji dari dulu kan? Kalau aku bisa, aku akan selalu jaga Clara." Andri menunduk sebentar, lalu tersenyum. "Aku nggak pernah lupa janji itu." Beberapa jam kemudian, Clara mulai sadar. Ia memanggil pelan, "Fian?" Alfian segera mendekat. "Aku di sini, Clara." Clara tersenyum samar meski matanya masih tertutup. Suaranya masih sama. "Kamu istirahat dulu. Jangan banyak ngomong," ucap Alfian lembut. Clara menarik napas perlahan. "Kalau aku sembuh, aku bisa lihat kamu lagi." Alfian menahan napas. "Iya, kamu akan lihat aku. Tapi bukan cuma wajahku. Aku harap kamu juga bisa lihat isi hatiku yang gak pernah berubah." Clara terdiam. Di balik perban itu, pipinya terasa hangat. Hari berganti. Proses pemulihan berjalan baik. Clara mulai bisa membuka matanya sedikit demi sedikit. Setiap hari, Alfian datang mengawasi kondisinya. Dan setiap kali itu pula, mereka menghabiskan waktu untuk mengobrol tentang banyak hal. Tentang masa lalu, tentang mimpi yang belum selesai, tentang rasa yang masih tertinggal. Di salah satu sore yang teduh, Clara duduk di balkon kecil ruang inapnya, mengenakan kacamata hitam dan menyeduh teh hangat. Alfian duduk di sampingnya. "Kamu tahu?" tanya Clara pelan. "Selama ini aku selalu nyimpan satu puisi yang gak pernah aku kasih siapapun." Alfian menoleh. "Tentang aku?" Clara tersenyum. "Judulnya Yang Tak Pernah Pergi." Alfian menahan senyum. "Aku juga punya satu catatan. Di buku lama isinya cuma satu kalimat. Kalau aku punya pilihan, aku akan tetap memilih Clara." Mereka saling berpandangan. Udara sore terasa tenang, tapi jantung mereka berdegup tak karuan.
Semua yang dulu mereka tahan, kini mulai keluar perlahan. Beberapa hari setelah operasi, penglihatan Clara mulai membaik. Warna-warna tampil lebih terang, dan perlahan ia mulai melihat wajah-wajah dengan lebih jelas. Termasuk wajah Alfian, wajah yang selama ini hanya ia simpan dalam ingatan masa lalu, kini hadir nyata di depan mata. Pagi itu, Clara duduk di tepi ranjang menatap keluar jendela. Alfian datang membawa sarapan. "Bagaimana penglihatanmu hari ini?" tanyanya sambil meletakkan nampan di meja. Clara tersenyum. "Sudah lebih jelas, dan sekarang aku bisa lihat senyum kamu dengan utuh." Alfian tersenyum lebar. "Akhirnya kamu bisa lihat dokter paling tampan di rumah sakit ini." Clara tertawa pelan. "Narsisnya nggak berubah ya?" "Kalau itu sih tetap," kata Alfian duduk di samping ranjangnya. Ada kehangatan yang alami di antara mereka. Tak perlu dibuat-buat, seolah waktu memang tak pernah benar-benar memisahkan mereka. Namun, di balik canda dan senyum itu, hati Alfian masih bergumul. Malam sebelumnya, ibunya kembali menelepon. Kali ini nada bicaranya lebih keras. "Kamu harus pikirkan masa depan. Keluarga Siska itu terpandang. Jangan cuma karena perasaan lama kamu abaikan logika." Alfian menahan amarah waktu itu, hanya menjawab pelan. "Bu, aku bukan anak kecil lagi. Tolong percaya aku bisa memilih yang terbaik." Dan kini, ia duduk di samping wanita yang dulu pernah ia lepaskan karena alasan yang sama. Ia tak ingin mengulang kesalahan itu. "Clara," panggil Alfian pelan. "Aku mau jujur soal satu hal." Clara menatapnya. "Ibu, aku ingin aku menikah dengan pilihan beliau. Seseorang yang tidak aku cintai." Clara tak berkata apa-apa, hanya menunggu. "Aku bingung, Claire. Di satu sisi aku anak yang harus berbakti. Di sisi lain, aku cuma manusia yang punya hati. Dan hatiku selalu kembali ke kamu." Clara menunduk. "Aku nggak mau jadi alasan kamu melawan orang tua. Aku tahu kamu sayang banget sama ibumu." Alfian menarik napas dalam. "Tapi kamu tahu, dulu aku diam waktu beliau larang kita. Aku pikir itu jalan terbaik. Tapi sekarang aku sadar, kalau aku terus diam, aku akan kehilangan kamu lagi. Dan kali ini mungkin untuk selamanya." Clara menatapnya, matanya mulai berkaca. "Vian, aku nggak mau ulang itu lagi. Kalaupun harus bicara dengan ibu, aku akan bicara. Aku akan pertahankan kamu, karena cinta ini bukan cuma masa lalu, ini masa depan juga." Clara menahan air mata. Perlahan, ia menggenggam tangan Alfian. "Aku juga belum pernah mencintai orang lain seperti aku mencintaimu," bisiknya. Saat itu keheningan terasa penuh makna. Tak ada kata-kata berlebih. Hanya dua pasang mata, dua hati yang sama-sama terluka, tapi belum pernah benar-benar menyerah. Malam itu, Alfian memutuskan pulang lebih awal ke apartemennya. Namun yang ia lakukan bukan untuk istirahat. Ia duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel dengan jari-jari yang ragu. Lalu, akhirnya ia menekan tombol panggilan. "Iya, Vian." Suara ibunya terdengar dari seberang. Lembut, tapi menyimpan nada tegas seperti biasa. "Bu, kita perlu bicara," ucap Alfian pelan tapi mantap. "Apalagi? Kamu masih belum mau ketemu keluarga Siska?" Alfian menelan ludah. "Aku sudah ketemu seseorang, Bu. Seseorang yang sudah lama ada di hatiku. Dan sekarang aku sadar aku nggak bisa berpura-pura lagi." Ada jeda di seberang sana. Sunyi. "Itu gadis dari masa lalu itu? Clara?" "Iya, Bu." "Clara," jawab Alfian tak ingin berputar-putar. "Aku tahu ibu ingin yang terbaik. Tapi ibu juga tahu, dulu aku nurut. Aku nggak lawan waktu ibu larang kami pacaran. Aku anggap itu jalan untuk fokus ke pendidikan. Tapi sekarang, aku sudah selesai sekolah, aku sudah jadi dokter, aku sudah jadi laki-laki dewasa. Dan hatiku tetap kembali ke dia." "Ibu khawatir kamu salah langkah." Suara ibunya terdengar lebih lembut. "Dia bukan dari keluarga terpandang, Vian. Tapi dia wanita yang aku cintai. Dia baik, tulus, dan dia pernah rela melepaskan aku demi masa depanku. Sekarang, biarkan aku yang berjuang untuk masa depan kami berdua." Sunyi lagi, Alfian menunggu. Jantungnya berdetak cepat. Akhirnya, ibunya menghela napas panjang. "Kalau kamu yakin, ibu akan mencoba percaya. Tapi kamu harus pastikan dia bisa bahagiakan kamu." Alfian menutup mata, menahan emosi. "Terima kasih, Bu. Terima kasih." Keesokan harinya, Alfian datang lebih pagi dari biasanya. Clara masih duduk di kursi roda, menikmati sinar pagi. Ketika melihatnya, Clara langsung tersenyum. "Kamu kelihatan cerah hari ini," kata Clara. Alfian jongkok di hadapannya, menatap langsung ke matanya yang kini sudah mulai pulih. "Aku udah bicara sama ibu," katanya pelan. Clara menegang. "Dan?" Alfian mengangguk perlahan. "Beliau akhirnya setuju setelah aku jelaskan semuanya." Clara terdiam. Air matanya langsung mengalir. "Aku nggak percaya setelah semua yang kita lewati." Alfian menggenggam tangannya erat. "Ini bukan kebetulan kamu datang ke sini. Ini cara semesta menyatukan kita lagi."
Saat itu juga Andri datang menghampiri, lalu berhenti ketika melihat kakaknya menangis. Kakak kenapa? Clara tertawa sambil mengusap air matanya. Ini tangis bahagia. Andri mengerutkan dahi. Maksudnya? Alfian berdiri dan menepuk bahu Andri. Andri, boleh nggak aku minta izin satu hal penting dari kamu? Andri minta izin apa? Alfian menatapnya penuh hormat. Kalau suatu saat nanti aku nikahi kakak kamu setuju? Andri terbelalak lalu tersenyum malu. Ya ampun, Kak Al, dari kecil aku udah nunggu momen ini. Tentu aku setuju. Mereka bertiga tertawa. Dan pagi itu, bukan cuma sinar matahari yang menyinari Clara, tapi juga sinar harapan yang akhirnya benar-benar datang menyapa. Setelah percakapan itu, semuanya terasa lebih ringan. Clara merasa seperti beban berat yang selama ini ia bawa akhirnya bisa diletakkan. Alfian juga merasa tenang, meski hati kecilnya tahu jalan ke depan tak akan semudah yang ia bayangkan. Pagi-pagi sekali, Alfian sudah duduk di meja makan rumah orang tuanya. Ibunya sudah menyiapkan sarapan seperti biasa dan terlihat sedikit lebih cerah dari biasanya. "Fian, bagaimana keadaan Clara?" tanya ibu sambil menuang teh ke dalam cangkir. "Lebih baik, Bu. Mata Clara sudah pulih dengan baik. Kami sudah memutuskan untuk bersama lagi." Ibunya mengangguk pelan, wajahnya tetap tegas, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi penolakan di mata ibunya, hanya keheningan panjang yang membuat Alfian tak bisa menebak perasaannya. "Apa ibu yakin bisa menerima pilihanmu ini?" tanya Alfian hati-hati. Ibunya menatapnya lama. "Ibu khawatir, Fian, kamu harus mengerti, ini bukan soal suka atau tidak. Ini soal masa depan kamu, tentang posisi kita di masyarakat." "Bu, aku sudah cukup lama mendengar itu," kata Alfian tak bisa menahan rasa frustrasi yang muncul. "Tapi sekarang aku sudah siap hidup dengan pilihan sendiri, dengan cinta yang aku pilih. Clara adalah bagian dari masa depan aku, Bu. Aku tahu kami mungkin bukan yang terbaik menurut orang lain, tapi ini yang terbaik buat aku." Ibunya diam sejenak, menatap Alfian dengan mata yang penuh emosi yang tak bisa dibaca. Setelah beberapa detik, ia akhirnya menghela napas panjang. "Jika kamu benar-benar yakin, Fian, ibu tidak bisa menghalangi lagi. Tapi ingat, kamu harus bertanggung jawab." Alfian menunduk, merasa lega dan juga cemas. "Aku akan bertanggung jawab, Bu." Sejak saat itu, tak ada lagi kata-kata yang menghalangi. Alfian tahu bahwa perjuangannya belum selesai, namun ia merasa jauh lebih kuat. Ia tak hanya melawan orang tuanya, tapi juga dirinya sendiri. Perasaan yang telah lama ia pendam, dan kini kembali bersinar terang. Hari itu, Alfian mengajak Clara bertemu di sebuah taman kecil di luar kota. Mereka duduk di bangku, dikelilingi pohon-pohon yang hijau dan udara segar yang membuat hati terasa damai. "Jadi, kamu udah ngomong ke ibu kan?" tanya Clara sambil menggenggam tangan Alfian. "Iya," jawab Alfian sambil tersenyum. "Dan ibu setuju. Walaupun mungkin agak berat, tapi dia percaya aku sudah cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri." Clara menatapnya dengan mata penuh haru. "Aku nggak tahu harus bilang apa, aku cuma ingin kita berdua bahagia." "Kita akan bahagia, Claire, karena aku akan selalu ada di sini untuk kamu," kata Alfian, matanya menatap penuh keyakinan. Mereka berdua duduk dalam keheningan, menikmati momen itu. Tak ada lagi keraguan, hanya ada kepercayaan dan cinta yang saling menguatkan. Alfian tahu tak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain menjalani hari-hari bersama orang yang ia cintai, meskipun banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Di sisi lain, Andri yang sudah dewasa kini ikut merasakan perubahan dalam keluarga mereka. Ia melihat kakaknya yang ceria kembali dan Alfian yang penuh keyakinan. Mungkin ini adalah akhir dari perjalanan panjang mereka dan juga awal dari kisah baru yang lebih indah. Beberapa bulan berlalu dan segalanya mulai terasa lebih jelas. Alfian dan Clara semakin sering bertemu, berkomunikasi, dan merencanakan masa depan mereka. Setelah sekian lama, Clara merasa dunia seolah kembali ke tempat yang semestinya. Ia tidak hanya merasa sehat secara fisik, tetapi juga menemukan kebahagiaan yang dulu pernah hilang. Pada suatu sore yang cerah, Alfian mengajak Clara berjalan-jalan di sekitar rumah sakit tempat ia bekerja. Mereka berbincang ringan, tertawa, dan menikmati kebersamaan yang sudah lama mereka rindukan. Andri, yang kini mulai dekat dengan Alfian, ikut bergabung dalam perjalanan mereka. "Gimana, Andri? Ada yang baru di hidupmu?" tanya Alfian sambil melirik Andri. Andri, yang biasanya pemalu, kini sudah lebih terbuka, meski ia tetap canggung di hadapan Alfian. "Nggak banyak sih, Kak. Cuma makin besar, makin paham juga kalau hidup nggak selalu semudah yang kita bayangin. Tapi aku senang lihat Kak Clara bahagia." Clara tersenyum mendengar itu. "Makasih, Andri.
Kamu juga mulai dewasa ya? Dulu waktu aku pacaran sama Vian, kamu masih kecil banget. Andri tertawa kecil. Iya, dulu cuma bisa ngeliatin kalian dari jauh. Tapi sekarang, aku yakin kalau pilihan Kak Alfian itu yang terbaik. Alfian tersenyum mendengar pujian itu. Kamu yang terbaik, Andri, katanya sambil merangkul bahu Andri. Aku juga belajar banyak dari kamu, terutama soal sabar dan menerima. Malamnya, di rumah, Alfian duduk bersama ibunya di ruang tamu. Ibunya terlihat lebih tenang, meski tak ada lagi rasa cemas di wajahnya. Mereka mulai berbicara lebih terbuka setelah beberapa waktu yang penuh ketegangan. Vian, suara ibunya memecah keheningan, kamu benar-benar serius dengan Clara? Alfian mengangguk. Iya, Bu, aku ingin menikahinya. Dia adalah orang yang aku pilih, bukan karena paksaan siapapun. Ibunya terdiam sejenak, lalu ia menatapnya dengan tatapan yang lebih lembut. Kamu tahu, ibu selalu ingin yang terbaik untukmu. Dan aku pikir, kalau kamu bahagia dengan pilihanmu, ibu akan mendukungnya. Jangan ragu, Vian, ini adalah hidupmu. Air mata menggenang di mata Alfian. Ia tidak bisa menahan rasa terharu. Terima kasih, Bu. Aku tahu ini nggak mudah, tapi aku akan buktikan kalau ini adalah pilihan yang tepat. Keesokan harinya, Alfian mengajak Clara untuk melangkah lebih jauh dalam hubungan mereka. Di sebuah restoran yang sederhana namun penuh kenangan, Alfian berlutut di hadapan Clara. Dengan mata penuh cinta, ia berkata, Clara, aku sudah lama menyadari bahwa kamu adalah bagian dari hidupku yang tak pernah bisa kulepaskan. Kamu adalah cinta pertamaku, dan aku ingin kamu menjadi cinta seumur hidupku. Maukah kamu menikah denganku? Clara menatapnya terkejut. Air mata mengalir pelan. Aku nggak tahu harus berkata apa, Vian. Alfian tersenyum, meyakinkan, jangan bilang apa-apa dulu. Aku hanya ingin kamu tahu, kalau aku tidak akan pernah berhenti mencintaimu, tidak peduli apapun yang terjadi. Clara akhirnya tersenyum, mengangguk pelan. Iya, Vian, aku mau. Aku sudah lama menunggu momen ini. Alfian bangkit dan memeluknya erat. Semua rasa cemas dan ragu yang sempat mengisi hidup mereka akhirnya hilang. Semua keputusan sulit, perjuangan panjang, dan halangan yang mereka lewati membawa mereka ke titik ini. Mereka berdua tahu bahwa kebahagiaan tidak datang dengan mudah. Tapi selama mereka bersama, mereka akan selalu melewati apapun itu. Saat itu, di tengah tawa dan air mata kebahagiaan, Alfian dan Clara tahu bahwa perjalanan cinta mereka baru saja dimulai. Dan kali ini tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Dan begitulah, kisah mereka berlanjut, penuh harapan dan keyakinan bahwa cinta sejati selalu menemukan jalannya, meskipun memerlukan waktu, kesabaran, dan banyak pengorbanan.